Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Ismayani Fitri dari kelas KPI C6 NIM 1840210073. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah praktik mikro penyiaran yang diampu oleh Bapak Mansur Hidayat MA. Sebelumnya udah pada tahu belum nih, apa sih pengertian moderat dalam Islam? Pengertian moderat dalam Islam adalah seorang muslim yang tidak memperlakukan agama mereka laksana monumen yang beku, namun memperlakukannya lebih ke dalam suatu kerangka iman yang aktif dan dinamis. Sehingga seorang muslim moderat akan sangat menghargai berbagai macam pencapaian yang diperoleh dari sesama muslim di masa lalu. Namun, mereka juga hidup di zaman sekarang. Pada saat ini, dunia Islam disuguhi dengan berbagai macam realitas keislaman. Ada beberapa kelompok Islam yang teridentifikasi dengan ekstrim teroris, ada juga yang fundamentalis, ada yang moderat, dan ada yang liberal. Jika ditarik ulur ke belakang, berbeda dalam berislam sudah ada pada zaman dulu, bahkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, di mana yang kita kenal ialah kelompok Khawarij. Itu salah satu contohnya. Nah, terus model keislaman apa yang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW? Kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 143, di mana umat Islam dijadikan umat yang adil atau wasat, maka sudah semestinya model Islam yang adil, tengahan, moderat, dan wasatlah yang sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, kan udah tahu nih, terus ada pertanyaan lagi, model Islam wasat, moderat, adil, dan tengahan itu kayak gimana sih ciri-cirinya atau tanda-tandanya? Di sini saya akan menjelaskan ada 6 ciri-ciri bersikap moderat dalam Islam. Yang pertama yaitu memahami realitas. Yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin dan agama yang relevan untuk setiap zaman dan waktu. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang mampu membaca dan memahami realitas yang ada, tidak gegabah atau ceroboh, mempertimbangkan segala sesuatu termasuk kebaikan dan keburukannya. Terkait dalam hal ini, kita bisa banyak belajar dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang pandai dalam membaca realitas. Salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah selama beliau berdakwah di sana. Beliau sadar tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya pada waktu itu. Namun, pada saat peristiwa Fathul Mekah, semua patung dan kemusyrikan yang ada di Mekah dihancurkan semua. Kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, mana yang fardu ain, dan mana yang fardu kifayah. Di samping memahami mana yang dasar atau pokok dan mana yang cabang. Ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama itu mudah, tapi jangan dipermudah. Pada saat Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad SAW berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Cerita lain, pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang berhubungan badan dengan istrinya pada siang bulan Ramadan. Lalu sahabat tersebut mendatangi Nabi untuk mendapatkan solusi. Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau hukuman dari perbuatan sahabatnya itu adalah Nabi Muhammad SAW menyebutkan kalau hukuman dari perbuatan sahabatnya itu adalah memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Ternyata sahabat tadi mengaku tidak mampu untuk menjalankan itu semua karena dia memang miskin dan payah. Seketika sahabat Nabi itu membawa sekeranjang kurma untuk Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabatnya itu untuk menyedekahkan kurma kepada orang yang paling miskin. Sahabat tadi menjawab bahwa dirinya lah orang yang paling miskin.
Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada sahabat yang tadi untuk membawa sekeranjang kurma itu dan menyedekahkan kepada keluarganya sebagai kafarat atas perbuatannya. Memahami teks keagamaan secara komprehensif. Perlu dipahami bahwa satu teks dengan teks yang lainnya itu sangat terkait, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Ini yang biasanya dipahami separuh-separuh, tidak utuh atau tidak lengkap, sehingga jihad hanya diartikan hanya perang saja, padahal makna jihad sangat beragam, tergantung dengan konteksnya. Kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat orang lain yang berbeda, selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan, karena perbedaan itu adalah sesuatu yang niscaya. Intinya, sikap toleran adalah sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lainnya. Para sahabat sangat baik sekali dalam mempraktekkan sikap toleran. Misalnya kita ambil contoh dari Abu Bakar melaksanakan sholat tahajud setelah ia bangun tidur. Sementara itu Umar bin Khattab tidak tidur dulu saat melaksanakan sholat tahajud. Para ulama terdahulu juga sangat toleran sekali. Imam Syafi'i misalnya, bahkan dia sampai berkata, kalau pendapatku benar, tapi mungkin juga salah. Pendapat orang lain salah, tapi mungkin juga benar. Keenam, memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun. Namun dalam beberapa hal seperti penciptaan langit dan bumi yang diciptakan dalam waktu 6 masa, pun dalam penciptaan manusia, hewan dan tumbuhan, semua ada tahapannya. Begitupun Islam, orang yang bersikap moderat pasti memahami kalau ajaran-ajaran Islam itu diturunkan dan didakwahkan secara bertahap. Pada awal-awal, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu secara terang-terangan. Juga dalam minuman keras, Khamr misalnya, ada 4 tahapan dalam pelarangan Khamr. Informasi kalau kurma dan anggur itu mengandung Khamr, surat An-Nahl ayat 67. Informasi manfaat dan mudarat Khamr, surat Al-Baqarah ayat 219. Larangan melaksanakan sholat saat mabuk, surat An-Nisa ayat 43. Dan penetapan keharaman Khamr, Al-Maidah ayat 90. Seperti kata Bapak Fahru Roji, keberagamaan perlu disyukuri. Keberagamaan tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan. Bukan untuk ditawar, tapi untuk diterima. Di tengah keberagamaan, alhamdulillah Indonesia masih kokoh berdiri, bersatu terus bergerak maju, mengejar negara-negara maju lainnya di dunia. Persatuan dan kerukunan ini harus dirawat dan dijaga dengan moderasi beragama. Umat rukun Indonesia maju. Salam kerukunan. Wallahu alam bishawab. Untuk itu saya tutup, semoga ini bisa menjadi manfaat. Akhirul kalam, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.